adalah salah seorang guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Samsi, alhamdulillah kabar baik. Seperti yang Ibu lihat hari ini, cerah ceria. Sangat cerah ceria sesuai dengan hari ini, cerah. Tetap semangat Pak ya, selalu dan tetap semangat. Baik Pak, hari ini kami akan melakukan percakapan praobservasi. Adapun tujuan pelaksanaan supervisi akademik adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan nanti di kelas. Jadi sebelum observasi di kelas, kita lakukan dulu praobservasi, mengadakan percakapan untuk mengetahui kesiapan terkait instrumen penilaian. Nah, di praobservasi kali ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait persiapan Bapak dalam pelaksanaan observasi di kelas nanti. Yang pertama, terkait tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak nanti akan capai? Sekarang sudah pertemuan Sudah pertemuan minggu keempat. Berarti sudah masuk materi Flora dan fauna di Indonesia. Baik Pak, tujuan pembelajaran dari materi flora dan fauna di Indonesia ini yaitu untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia, dan yang kedua adalah untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi tujuannya ada dua Pak ya. Yang pertama untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia, kemudian yang kedua untuk mengetahui persebaran flora dan fauna. Jadi tujuan pembelajaran yang Bapak akan capai nanti, yang akan peserta didik capai nanti adalah untuk mengetahui. Jadi hanya mengetahui Pak ya, hanya di level mengetahui persebaran flora dan mengetahui manfaat persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baik Pak, terkait dengan area pengembangan, ada berapa area pengembangan yang Bapak akan capai? Area pengembangan yang saya akan capai yaitu area pengembangan psikomotorik, aspek kognitif, dan aspek afektif. Kognitif dan psikomotorik, kognitif dan psikomotorik. Yang secara ini lebih kepada kognitif dan psikomotorik. Bisa dijelaskan pada aspek kognitif apa saja yang Bapak lakukan terhadap peserta didik? Itu pada aspek kognitif, di mana peserta didik ini akan melakukan sebuah penelusuran di buku dan berbagai sumber, kemudian melakukan diskusi, kemudian setelah itu melakukan presentasi. Di kognitifnya itu peserta didik melakukan penelusuran dari berbagai sumber, setelah itu melakukan diskusi kelompok. Boleh tahu cara pembagian kelompoknya? Cara pembagian kelompoknya itu yaitu dengan cara pembagian kelompok yang heterogen. Jadi heterogen itu berarti dia sudah masuk
jadi diajarkan untuk bisa bekerja sama dengan lingkungan gitu Pak ya. Kemudian pada area pengembangan keterampilan Pak, pada area pengembangan keterampilan yang saya akan memberikan tugas yaitu membuat sebuah herbarium tentang flora, dan itu akan menjadi hasil yang bisa diproduk, yang bisa disimpan di laboratorium. boleh untuk ini nanti Pak ya, pengiriman kita bukan sebagai tulis terima karya peserta didik. Baru itu yang dari Itu kita mengambil bagian dari tumbuhan, misalnya daun atau dengan tangkainya, kemudian dikeringkan, kemudian disimpan dalam tempat yang berupa diawetkan di plastik, diberi nama-nama tumbuhan berdasarkan taksonomi. biasa ini Pak, hasil produk yang akan dihasilkan oleh peserta didik. Kemudian terkait dengan rancangan pembelajaran, boleh Bapak jelaskan terkait strategi pembelajaran yang Bapak akan gunakan, termasuk model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Boleh dijelaskan Pak? Adapun model pembelajaran yang kami lakukan adalah dengan model STAR. Peserta didik itu berkelompok secara determin, kemudian mencari informasi yang teratur. Setelah itu diberi kesempatan berdiskusi, dan setelah berdiskusi mereka melakukan presentasi. Dan strategi apakah Bapak akan menerapkan pembelajaran diferensiasi? Ya, tetap melakukan berdiferensiasi berdasarkan asesmen diagnostik yang kami telah berikan sebelumnya. Jadi ada asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Dari situ saya bisa melihat, oh ini peserta didik ini ada yang sukanya gaya belajar dengan menggunakan musik, atau dia suka berjalan-jalan, atau sukanya membaca buku saja. Jadi dia senang sendiri, dengan temannya, termasuk kesiapan belajar. Jadi saya akan tetap berkelompok, tetapi di situ sesuai dengan kondisi psikologis masing-masing. Baik Pak, dari hasil observasi saya sudah mulai mendapatkan gambaran terkait rancangan, termasuk strategi, kemudian area pengembangan, dan tujuan pembelajaran dari Bapak anak baik Pak, kira-kira untuk pelaksanaan observasi waktu yang Bapak sepakati itu kira-kira hari minggu depan Pak ya? Iya. Minggu depan, hari Senin depan. Bisa Senin depan. Senin depan, jam keberapa Pak? Jam ke-45, yaitu 10.00 sampai 11.20. Di kelas 10.6. Terima kasih banyak perbincangan hari ini Pak terkait observasi. Sama-sama. Kita ketemu di observasi kelas nanti Pak ya, hari Senin depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Pak ya. Semangat.
Sebelum belajar di sekolah tadi pernah Ya, di jalan dulu ya. Andi Nur Aida. Ahmad Bais. Ahmad Bais mana? Ya. Ahmad Mirul. Ahmad Saidullah. Ahmad Mawar. Alif Nurani. Alif Nurani. Yanti Aurel Salsabila Devi Kirani Sabri Kisi Yasa Wadrun Baikul Bangsa Abdul Rahman Muhammad Ali Hadir Pak. Muhammad Rafi. Pendak gitu. Madila. Rukisda. Tulis Bu. Siap ya. Depan. Tapi ada beberapa yang sakit ya. Kalian ini masih sehat, alhamdulillah. Ya Pak. Ya. Dari Allah. Baikul. Bagus, hari ini sudah masuk di kelas 7 ya. Bagaimana di rumah? Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Ya. Ya. Tidak bahagia. Kenapa? Balik kerja Pak. Mas Pak berangkat keluarga. Ya? Nanti diberi masukan ya. Oke, baik. Hari ini kita akan menjelaskan ya tujuan pembelajaran adalah menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya, menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi KKTP adalah mana di nama studionya? Saya Pak. Jadi Pak berguna itu Pak. Bendahara sekretaris saya juga. Bendahara jadi saya cinta. Ada. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia, dan yang kedua menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Iya, siapa yang bisa menjelaskan tentang apa yang kamu pelajari lalu? Hewan bertulang belakang. Iya.
macam-macam hewan ya. Apalagi ya, keanekaragaman jenis, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Siapa yang bisa memberikan contoh keanekaragaman jenis, keanekaragaman gen? Mangga madu dan Ya, mangga madu dan mangga apel. Ya, jadi satu jenis tetapi berbeda gen. Ya, berbeda gen. Ya, hanya mangga madu dengan mangga apel. Kalau keanekaragaman spesies, siapa bisa beri contoh? Palem dengan kelapa, ya. Jadi antara palem dengan kelapa ini beda spesiesnya ya, beda spesies kelapa dan spesies palem. Inilah dinamakan keanekaragaman spesies. Kemudian siapa yang bisa memberi contoh keanekaragaman ekosistem? Ya. Kamu tahu itu ekosistem apa? Iya, ekosistem sawah, apalagi ekosistem laut, ekosistem darat, yaitu ya ekosistem gurun. Ekosistem duduk berdasarkan kelompoknya. Saya sudah bagi ya kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ada 6 ya? 5 ya? Kelompok kenapa? 5 ya? 6. Yang saya bagi dulu. Saya ulangi kelompoknya. Saya bagi ulang. Jadi 1, coba mulai dari sini 1 tuh. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, yang dapat nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini, nomor 4, nomor 5. Oke, coba kita sekarang kita akan kasih soal. Jadi kelompok 4 khusus mempresentasikan nomor 4. Khusus nomor 4. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
kami dari kelompok ini ingin mempresentasikan nomor 4. Di mana pertanyaannya jelaskan manfaat keanekaragaman hayati di dunia. 1. Di Indonesia. Di dunia. 1. Sebagai sumber pangan yang di dalamnya termasuk kebutuhan karbohidrat dan protein, contohnya beras, jagung, kacang, gula, dan lain-lain. 2. Sebagai sumber bahan dan pangan untuk kebutuhan pakaian dan perumahan, contohnya kapas, alat-alat, jati, dan lain-lain. Sebagai sumber obat tradisional obat tradisional dan kosmetik tradisional, misalnya awal dengan tanah. Dan keempat, sebagai sumber daya untuk kebutuhan upacara ritual keagamaan atau adat, misalnya sapi, kambing, dan lain-lain. Bagaimana? Ada yang berbeda? Sama. Sama? Semua pastinya. Ada pertanyaan? Nah, silakan bertanya. Saya kasih kesempatan kelompok 2. Tentang manfaat, ya, bisa ditanyakan. Ada mungkin barangkali kamu lihat di lingkungan yang ada, kamu tahu bahwa itu bermanfaat, bisa ditanyakan. Kelompok 1, ada pertanyaan? Persebaran flora di Indonesia. Jelaskan persebaran flora di Indonesia. Pembagian, ya. Jelaskan pembagian persebaran flora di Indonesia. Jelaskan pembagian persebaran flora di Indonesia. Iya, pembagian, ya. Pembagian persebaran flora di Indonesia. Beserta wilayahnya, ya. Beserta wilayahnya. Iya. Jelaskan persebaran flora di Indonesia. Beserta wilayahnya. Saiful dulu. 2. Jelaskan pembagian persebaran fauna di Indonesia. Jelaskan pembagian persebaran fauna di Indonesia beserta wilayahnya. Jelaskan pembagian persebaran flora di Indonesia, fauna di Indonesia. Ya, jelaskan pembagian Wilayahnya. Sabar bicara dulu dengan saya. Jelaskan pembagian persebaran fauna di Indonesia. Jelaskan pembagian persebaran fauna di Indonesia beserta wilayahnya. Tiga, tuliskan tiga tipe. Tuliskan 3 tipe wilayah fauna di Indonesia. Tuliskan 3 tipe wilayah fauna di Indonesia beserta contoh. Tuliskan 3 tipe wilayah fauna di Indonesia beserta contoh wilayah. Wilayah mana? Contoh. Beserta contoh hewannya, ya. Contoh faunanya, ya. Tuliskan 3 tipe wilayah fauna di Indonesia beserta contoh faunanya, ya.
Selesai contoh pamannya. 4. Jelaskan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Jelaskan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Jelaskan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Saya kasih waktu ya. Sampai jam 9 ya. Saya kasih waktu sampai jam 9 untuk menelusuri di berbagai sumber ya. Jadi Anda bisa mencari di buku. Jadi buku apa saja yang berhubungan dengan pelajaran hari ini. Kalau ini kemampuan keanekaragaman cari saja ya. Apa? Ya? Iya. Ini masakan flora di Indonesia. Di antaranya ada hutan tropis, hutan musim, sabana, padang rumput. Itu ya. Kan yang lalu itu kamu pelajari tipe-tipe apa namanya bioma di dunia. Kalau ini yang khusus yang ada di Indonesia ya. Jadi khusus hutan tropis, hutan musim yang ada di Indonesia ya, beserta tempatnya. Misalnya dia ada di mana ya, daerah mana ya, misalnya hutan musim. Coba kerjasama. Itu terdapat di Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan sedikit Jawa Barat ya. Nah, kemudian daerah hutan musim terdapat di Pulau Jawa, itu Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian daerah savana, apa itu savana? Padang rumput ya, terdapat di Madura dan dataran tinggi.
Gayo ya. Kemudian daerah Padan Rumput, Stepa, di mana itu? Sumbawa, Flores dan Flores dan Timur ya. Kemudian fauna di Indonesia persebarannya yaitu ada dua itu, garis yang berada di garis Wallace yang memanjang dari Selat Lombok ke utara hingga melewati Selat Sulawesi Filipina Selatan. Kemudian garis Weber berada di sebelah timur ya, dengan tangkainya misalnya ya dikeringkan ya, dikeringkan daun dengan tangkainya misalnya, dengan buahnya batangnya sedikit. Kalau misalnya tumbuhannya masih kecil itu bisa mulai dari akar, nanti dicabut saja. Tapi kalau tidak bisa, bagian dari daunnya saja, kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan, itu dimasukkan dalam bingkai. Ini berkelompok, ya. Nah, bisa bingkai kaca, ya. Nah, kemudian pada herbarium ini Anda tulis jenis tumbuhannya dan tulis berdasarkan binomial nomenklatur. Apa itu binomial nomenklatur? Berdasarkan taksonomi, ya. Nah, dari kingdom, kelas, ordo, famili, genus, spesies, ya. Jadi Anda cari di internet misalnya cara membuat herbarium yang bagus, ya, dan Anda tulis jenis tumbuhannya, ya, nama Indonesianya, kemudian nama ilmiahnya, mulai dari kingdom, kelas, ordo, famili, genus, spesies, ditulis ya. Ini tugas per kelompok, ya. Jadi saya beri waktu 2 minggu ke depan untuk menyelesaikan tugasnya. Ini tugas di rumah, ya. Baik, karena waktu belajar belum hari ini sudah selesai. Baik, sekarang bisa disiapkan. Beri salam. Baca doa sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Perkenalkan, saya Andi Nur Samsi, SPD MPD CGD Angkatan 8 Kabupaten Jawa Timur. Hari ini melanjutkan kegiatan observasi. Di sebelumnya kembali bersama dengan Bapak Yusuf Gunawan SPD MKes, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 8 Purbalingga, bersama pengajar praktik Bapak Andi Adriansyah SPD. Jadi hari ini yang lalu telah dilakukan percakapan pra-observasi. Selanjutnya telah dilakukan observasi di kelas. Baik, di sini ada beberapa catatan sebagai refleksi dari pembelajaran yang Bapak sudah lakukan. Yang pertama, materinya itu hari materi flora dan fauna di Indonesia, Bapak tahu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah ada 2 di sini. Peserta didik atau siswa diharapkan mampu
menjelaskan persebaran flora dan fauna Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjelaskan keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian diobservasi dibahas dari kegiatan pendahuluan dari aspek pengembangan atau area pengembangan yang ingin dicapai. Itu yang pertama ada 3 Pak ya, ada pengembangan aspek kognitif, kemudian ada pengembangan pada area keterampilan atau psikomotorik, kemudian yang paling penting adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Baik, dari refleksi dan pengamatan saya pada saat observasi dari segi pengembangan aspek kognitif dengan terintegrasi pendidikan pembelajaran berdiferensiasi, saya sudah mengamati mulai dari Bapak membagi kelompok ya, tiap hari membagi kelompok secara heterogen, kemudian diberikan tugas, peserta didik diberikan tugas untuk menelusuri dan mencari jawaban dari pertanyaan yang tersedia dalam buku paket. Kemudian setelah itu ada dibagi heterogen, hari Pak ya, heterogen. Kemudian heterogen itu berarti tidak ini, artinya Bapak yakin sudah berdiferensiasi, ya? Iya. Berdiferensiasi ya. Awalnya kan Bapak sudah melakukan asesmen diagnostik berdasarkan kesiapan belajar. Nah, itu kelompok itu berdasarkan pada kesiapan belajarnya. Iya. Oke. Kemudian yang pada ranah pengembangan pembelajaran sosial emosional itu, jadi pada saat pendahuluan itu Bapak sudah melakukan doa bersama, kemudian menanyakan kabar setiap peserta didik. Itu bagian dari pembelajaran sosial emosional. Oke. Dari apa yang saya amati, mungkin pada pembelajaran berikutnya lebih divariasikan mungkin pada pembelajaran sosial emosional. Artinya mungkin di tengah-tengah aktivitas boleh ditambahkan dengan ice breaking untuk menghilangkan kejenuhan atau kebosanan dari peserta didik, Pak ya. Kemudian boleh diselingi dengan kalau ini kan ada teknik stop, Pak. Teknik stop itu stop itu artinya stop, berhenti sejenak dari aktivitas. Kemudian yang kedua ada observe, artinya mengamati, kemudian mengamati suasana sekitarnya, kemudian take a breath, itu artinya tarik nafas, kemudian hembuskan, kemudian terakhir ada proses lanjutkan kembali, artinya berhenti sejenak, menarik nafas agar lebih fokus lagi dengan pelajaran. Mungkin saran saya ke depannya itu di sela-sela sebelum diskusi mungkin boleh dilakukan teknik stop atau mendengarkan musik boleh itu apa yang Bapak biasa lakukan biasa saya lakukan puisis. Artinya di sela-sela melaksanakan puisis itu senam otak. Iya, boleh senam otak. Itu boleh dilakukan di sela-sela kegiatan inti. Jadi tujuan yang dilakukan agar peserta didik lebih fokus, artinya sosial emosionalnya lebih terkontrol, ya.
Dari apa yang saya sudah sampaikan tadi, termasuk strategi yang Bapak gunakan, Bapak menggunakan metode pembelajaran kooperatif ini, kemudian media pembelajarannya. Sayang sekali tuh hari ada kendala di LCD-nya Pak ya. Jadi mungkin juga masukan ini, jadi kedepannya mungkin sebelum melakukan proses pembelajaran sebaiknya lebih dibenahi mungkin kali Pak ya. Oke, jadi dari apa yang kita lakukan pembelajaran. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa semua alat pengembangan sudah sesuai, hanya masih perlu ditingkatkan, khususnya persiapan penggunaan media LCD, artinya disinkronkan terlebih dahulu, kemudian pada pembelajaran sosial emosional sebaliknya lebih diberikan aktivitas-aktivitas yang mengolah sosial emosional peserta didik untuk menghindari kejenuhan. Kemudian dari pembelajaran berdiferensiasi, Bapak juga telah membentuk kelompok. Jadi peserta didik juga berkelompok dengan teman yang berdasarkan hasil dari asesmen diagnostik kesiapan belajar murid dengan mengirimkan tes terkait materi yang akan diberikan. Tes Iya. diagnostik dan non diagnostik. Kemudian terakhir di keterampilan itu saya lihat ada tagihan kepada peserta didik untuk menghasilkan sebuah karya itu berupa herbarium ya. Herbarium, kemudian berdasarkan kelompok juga, jadi setiap kelompok boleh memilih apakah dalam bentuk dalam bentuk artinya dalam memilih apa yang akan dijadikan herbarium itu terserah mereka Pak, sesuai dengan minatnya Pak ya. Artinya tumbuhannya bebas. Tapi terkontrol. Tetap terkontrol. Oke, jadi mungkin ada rencana tindak lanjut atau Terima kasih Ibu Andi Nursyamsi, SPD MPD. Baiklah, ada pun rencana tindak lanjut. Terima kasih atas masukan yang diberikan kepada saya. Adapun rencana tindak lanjut dalam pembelajaran ke depan adalah saya akan lebih memperbanyak kegiatan yang mengarah pada pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya amati dengan berdiferensiasi, siswa akan semakin lebih santai, siswa akan semakin lebih berminat, siswa meningkat dalam proses pembelajaran, baik dari bagaimana peserta didik itu meningkatkan, ingin merubah sikap dalam belajar. Yang kedua adalah saya ingin penerapan pembelajaran sosial emosional ini lebih saya kembangkan lagi, walaupun sebenarnya saya sudah lakukan, seperti misalnya di tengah-tengah pembelajaran kalau bosan saya beri kuisis yang lebih, dia bisa menjawab soal tetapi dia lebih santai, bahkan akan tertantang, dia akan semakin senang sekali ketika dia menjawab soal dengan benar. Kemudian ice breaking seperti senam otak saya sudah lakukan juga, seperti menarik penguin, dan sambil dia ketawa-ketawa begitu, dia gembira sekali dalam belajar dan senang sekali. Itu yang saya amati dari proses pembelajaran yang saya lakukan, dan ini saya akan tingkatkan lagi. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan area keterampilan, seperti menciptakan menghasilkan sebuah herbarium. Apa itu herbarium? Tumbuhan yang kering seperti daun-daunnya yang disatukan dalam satu
tempat ditempel di triplex, kemudian diberi nama-nama tumbuhan. Nama-nama itu sesuai dengan binomial nomenklatur, sesuai dengan tata nama binomial nomenklatur atau tata nama tumbuhan. Saya melihat langsung banyak sekali juga perubahan, di mana peserta didik itu sangat tertarik sekali dalam mengenal tumbuhan, jadi mengenal tumbuhan. Dan saya akan lanjutkan pada klasifikasi tumbuhan. Jadi pada penggolongan tumbuhan, karena masih ada materi berikutnya yaitu tentang klasifikasi tumbuhan. Ini sangat berkaitan. Dan saya lihat kekurangannya adalah ketika saya kasih tugas di rumah, peserta didik itu ada yang buat, ada tidak. Dan saya sudah lakukan sekarang pada pengelompokan tumbuhan. Peserta didik itu saya suruh bawa langsung ya bahannya dan dikerjakan di sekolah. Itu satu taktik teknik yang saya lakukan supaya semua melakukannya. Dan alhamdulillah sudah semua ada hasil, dan hasilnya ini saya simpan di laboratorium. Luar biasa Pak, ini dan mana bukan lagi secara tidak lanjut, tapi sudah ada yang belajar organisasi. Sangat luar biasa apa yang akan Bapak lakukan ke depannya sebagai tindak lanjut dari proses pembelajaran. Baik, terima kasih Pak. Saya sangat berterima kasih mulai dari observasi sampai observasi kelas, kemudian dari percakapan pasca observasi hari ini. Artinya kita sudah mendapatkan poin-poin yang harus ditingkatkan dan secara keseluruhan sudah dilaksanakan, dan makanya mungkin dilanjutkan secara kontinu dan kalau perlu lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Saya juga berterima kasih banyak Ibu Nur Samsi karena masukannya sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ke depan saya bisa terapkan lebih baik lagi. Baik, mungkin sebelum menutup ada sedikit tanggapan dari Bapak pengajar praktik terkait dengan percakapan pasca observasi hari ini. Baik, terima kasih atas paket supervisi akademik berbasis coaching hari ini. Ini adalah sebuah proses pembelajaran bagi kita semua, saya, Ibu CTPN Nur Samsi, dan Bapak. Baik, terima kasih atas paket supervisi akademik berbasis coaching hari ini. Ini adalah sebuah proses pembelajaran bagi kita semua, saya, Ibu CTPN Nur Samsi, dan Bapak sebagai rekan sejawat yang merupakan target yang diobservasi oleh Ibu Nur Samsi. Proses ini adalah proses pembelajaran. Mudah-mudahan kita terus berlatih untuk melaksanakan supervisi akademik berbasis coaching ini untuk meningkatkan potensi rekan-rekan sejawat di sekolah. Saya kira cukup baik hari ini proses pelaksanaannya, dan mudah-mudahan bisa terus dikembangkan ke depan. Terima kasih Pak masukannya. Saya pikir sudah cukup hadir kegiatan hari ini. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.